Kisah Istana Atap Langit. Istana Atap Langit diproduksi oleh Harafana Record. Naskah karya Niti Kostasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Menjadi murid biksu Kampala. Hah? Dia murid biksu? Ayahnya Bentar, sahabatnya biksu Kampala. Ayahnya meninggal, lalu Bentar diambil oleh biksu Kampala. Aku tidak menduga kalau dia murid seorang biksu yang terkenal. Pantas ilmunya sangat tinggi. Bertani di sini enak. Enak bagaimana? Tidak usah repot memikirkan air. Sebab tidak dibuat sawah. Sawah? Untuk menanam gandum ini, tidak perlu membuat sawah yang harus direndam air, sehingga menjadi lumpur, seperti menanam padi di Huma. Bentar. Ya? Apa yang ditanam di Jawa Dwipa untuk bahan makanan utama? Padi. Padi? Orang-orang di sini, makanan utamanya gandum. Kalau di negeriku nasi. Anda tadi berkata, makanan utama padi. Iya. Padi tidak bisa dimakan. Harus dirubah dulu, jadi beras. Setelah jadi beras, dirubah lagi jadi nasi. Setelah jadi nasi, baru bisa dimakan. Tidak ganti berubah nama? Iya, pertama padi, Ya. kedua beras, dan ketiga nasi. Waduh, melalui 3 tahap ya? Iya, caranya sama dengan gandum. Harus dikuliti. Padi yang kulitnya sudah dibuang, namanya berubah menjadi beras. Menjadi beras? Iya. Lalu beras yang sudah dimasak, namanya berubah jadi nasi. Menjadi nasi. Iya. Wah, sedang istirahat. Pangeran Bikram. Rupanya sedang tekun memperbincangkan pertanian ya. Wah, Pangeran Bikram, nampaknya Anda sudah sembuh. Iya, Pangeran Bikram sudah nampak segar kembali sekarang. Berkat saudara Bentar yang pandai mengobati dengan ilmu tenaga dalam, saya sembuh seperti sedia kala. Saya hanya sekedar membantu. Selebihnya kekuatan diri Pangeran sendiri yang bertekad untuk sembuh. Dan itu yang terpenting. Iya, aku tidak ingin mati sebelum melihat para pengikutku yang setia dapat memperoleh ketenangan dalam hidupnya. Benar. Itulah harapan kami semua, Pangeran. Di manakah mereka? Sedang istirahat di pondok untuk makan siang, Pangeran. Pondok? Iya. Sebuah rumah yang bentuknya asing dan aneh, tapi amat menyenangkan. Tentu Pangeran akan tercengang nanti. Di mana? Aku ingin sekali melihatnya. Marilah, kita mendaki lereng bukit kecil itu. Ayo. Itulah rumah pondok itu, Pangeran. Rumah yang bentuknya aneh, mengambang di udara, disangga oleh beberapa patok dan tonggak kayu. Itu namanya rumah panggung, Pangeran. Rumah panggung? Iya. Saudara Bentar yang membuat bentuknya, Pangeran. Benarkah, saudara Bentar? Iya. Rumah-rumah penduduk di Jawa Dwipa banyak yang bentuknya seperti itu. Maksudnya, untuk menghindari serangan binatang buas. Dan kalau ada musuh, akan cepat ketahuan. Sebab agak sulit untuk bisa naik ke dalam rumah. Harus melalui tangga. Dan itu akan diketahui oleh penghuni rumah. Iya. Pangeran Bikram! Itu, si Koyum berteriak gembira melihat Pangeran sudah sembuh dan berjalan bersama kami. Teman-teman, Pangeran Bikram sudah sembuh! Selamat Pangeran gembira dan bersyukur. Pangeran sudah sembuh. Dan kami siap bekerja dengan lebih giat, Pangeran. Teman-temanku yang setia, aku berjanji akan menjaga kesehatanku agar aku tetap selalu sehat dan siap sedia memimpin kalian. Hidup Pangeran Bikram! Hidup! Yaik,
Pangeran Bikram sudah sembuh. Sudah siap untuk kembali memimpin pekerjaan. Juga persediaan bahan makanan sudah tersedia lebih dari cukup. Serta penyediaan alat-alat pertanian sudah lengkap. Jadi tugasku sudah selesai. Lalu? Aku harus kembali ke Lhasa. Menjadi murid Biksu Kampala? Iya. Sebab aku datang ke sini dibawa oleh paman Biksu Kampala. Jadi aku harus berbakti kepadanya. Dan tidak boleh mengecewakan hatinya. Iya. Kau akan ikut pulang ke Gyangse? Tidak. Aku sudah menduga. Sebab nampaknya kau lebih senang tinggal di sini. Ya, aku suka sekali berada di tengah-tengah mereka. Memang, kau nampak hidup berada di lingkungan orang-orang yang sedang berjuang menentukan hidupnya di masa depan. Dan itu sangat baik bagimu, yang selama ini miskin akan pengalaman hidup. Tapi... Pas tanpa perasaan khawatir? Iya. Tapi ada baiknya kau datang ke rumah ayahku di Gyangse untuk mengabarkan keadaanku di sini. Iya, baik. Dan ingat sumpahmu. Setelah 2 tahun, kau harus kembali ke sini untuk mengambil aku. Aku ingat. Ya. Nah, selamat tinggal, Yayi. Selamat jalan, Bentar. Betul, Pangeran. Bentar sudah saya anggap sebagai saudara dalam suka dan duka. Seorang pemuda datang dari sebuah negeri yang jauh, berbudi luhur, suci hatinya. Tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Namanya harus kita abadikan. Bahwa di sini, di tempat ini, seorang pemuda dari negeri Jawa Dwipa turut mendirikan Dusun Bikram. Iya. Yayik, mengapa kau tidak turut serta dengan Bentar? Ikut untuk berpisah? Ikut untuk berpisah? Maksudmu? Bentar kan tidak boleh diganggu. Dia harus tinggal di asrama biksu selama menuntut pelajaran. Jadi, aku harus tinggal di rumahku di Gyangse. Jadi sama saja, pisah-pisahan, berjauhan. Makanya mendingan di sini. Untuk mencapai Gyangse, aku harus melintasi pegunungan Himalaya. Melihatnya saja sudah wegah. Apalagi menjelajahinya. Kalau tempo hari tidak ada apa-apa, sebab aku bersama Pangeran Bikram dan para pengikutnya. Tapi kalau sendirian begini, malas aku kalau disuruh menjelajah Himalaya. Lebih baik aku panggil burung Raja Wali. Nah, itu dia. Sayup-sayup menjauh di angkasa raya. Burung Raja Wali meluncur membelah angin. Raja Wali! Raja Wali! Raja Wali! Maaf, aku mengganggu ketenanganmu. Aku ngeri melihat pegunungan Himalaya. Rasanya aku tidak akan sanggup kalau berjalan kaki melintasi pegunungan yang paling buas seperti itu. Jadi aku minta bantuanmu. Terima kasih, Raja Wali. Hop, ya. Marilah, Raja Wali. Kita berangkat. Raja Waliku, terbanglah ke angkasa. Bawalah aku mengamah jagat.
lama sekali Yayi perginya, suamiku. Iya. Mungkin dia masih betah tinggal di Lhasa. Atau juga pergi berkelana dengan Bentar. Tapi ada baiknya kita mengirim utusan ke Lhasa, menemui Tuan Biksu Kampala untuk menanyakan ihwal Yayi anak kita. Nanti saja. Tuanku Biksu Kampala merasa tersinggung. Dikiranya kita tidak menaruh kepercayaan kepada beliau. Bukan perihal kepercayaan kita pada beliau, tapi kepada muridnya, yaitu Bentar. Bentar, muridnya Biksu Kampala. Jadi perkaranya akan sama saja dengan perihal beliau sendiri. Sebab seandainya terjadi apa-apa dengan Yayi, tentu sudah jauh-jauh hari Tuan Biksu Kampala mengirim utusan ke sini. Iya. Dan kita harus ingat, Tuan Biksu Kampala adalah seorang biksu yang sangat sakti. Dia akan lebih tahu apa-apa daripada kita. Jadi aku yakin Yayi dan Bentar akan aman dalam perlindungan beliau. Tapi seandainya Yayi dan Bentar pergi ke suatu tempat yang jauh dari Lhasa, kemudian mengalami mara bahaya, apakah Tuan Biksu Kampala akan bisa melindunginya? Meskipun Bentar sebagai murid Tuan Biksu Kampala, tapi ketinggian ilmunya tidak terlalu jauh berbeda. Jadi aku yakin pula Bentar akan mampu mengatasi segala mara bahaya. Ya. Tuan! Ada apa pelayan? Tuan Muda Bentar sudah datang. Hah? Bentar datang? Benar, Tuan. Beliau menunggu di ruang depan. Baik. Bukan main. Anak itu terlalu berani. Ya, dia menurun kepadaku. Ketika aku masih muda, begitu juga. Tidak pernah merasa takut. Perjalanan ke daratan Timpu sangat sukar. Akan tetapi, bukannya tidak bisa dicapai. Ya, aku bisa menyuruh orang-orangku pergi ke sana. Tapi aku rasa tidak begitu perlu. Sebab aku percaya kepada Pangeran Bikram. Ya, lagi pula dataran Timpu terlalu jauh dan sulit dicapai, sehingga sukar dijangkau oleh pasukan Jalai. Benar. Dan ini suratnya dari Paman Biksu Kampala untuk Tuan. Ya. Tuan Lopak yang terhormat di kota Kiangse. Rupanya putri Tuan
yaitu Yayik, berminat terhadap murid saya, Bentar. Saya tidak keberatan, namun saya mohon waktu, sebab Bentar harus menyelesaikan pelajarannya. Demikian kabar dari saya. Terima kasih atas pengertiannya, Biksu Kampala. Ya, saya pun dapat memahaminya. Dan bagi saya, semua itu tergantung kepada Yayi. Jadi bagi Tuan Muda sendiri serta Tuan Biksu Kampala bebas menentukan saatnya. Terima kasih Tuan Lopak. Dengan demikian, saya sudah dapat kembali ke Lhasa. Kenapa terburu-buru? Apakah kota Kiangse ini tidak menarik bagi Tuan Muda? Sangat menarik Tuan. Ramai dan indah. Akan tetapi, saya harus segera menyampaikan kabar ini kepada Paman Biksu Kampala. Baiklah. Sampaikan salamku untuk Tuan Biksu Kampala. Salam Tuan akan saya sampaikan. Terima kasih. Selamat jalan. Perjalanan dari Kiangse ini sampai ke Lhasa tidak terlalu jauh. 5 hari sudah sampai. Jadi aku tidak perlu mempergunakan burung Raja Wali raksasa. Lebih baik aku mencari kuda. Di belakang kedai itu ada orang yang suka menjual kuda. Baiklah, aku beli kuda di sana. Anak mau pergi kemana? Kok harus menunggang kuda? Saya mau ke Lhasa. Oh, tinggalnya di Lhasa. Betul Pak. Menetap di Lhasa atau... Saya pelancong. Berarti bukan orang Lhasa, iya kan? Betul Pak. Saya orang Jawa Dwipa. Jawa Dwipa? Betul Pak. Nama anak siapa? Bentar. Bentar? Kenapa Bapak terkejut sekali? Betul. Anak bernama Bentar. Betul Pak. Untuk apa saya berbohong? Waduh, bahaya nak. Bahaya? Ya, kau dicari-cari oleh pasukan Jalai. Nak Bentar, datang ke sini, ke kota Kiangse ini ada tujuan apa? Saya berkunjung ke rumah Tuan Lopak. Nah, itu dia. Maksud Bapak? Mari sini ya. Kita bicara di tempat yang tersembunyi. Di kandang kuda yang kosong ini. Nama saya Rumbit. Iya. Di kota Kiangse ini, saya terkenal tukang jual beli kuda. Jadi waktu pasukan Jalai beli kuda, mereka datang ke sini. Oh ya? Mereka semua 30 orang. Memakai pakaian seragam pasukan perang dan bersenjata lengkap. Semuanya menunggang kuda. Berarti mereka pasukan berkuda? Betul. Kenapa mereka membeli kuda kepada Pak Rumbit? Apakah ada gangguan terhadap kuda-kuda mereka? Waktu mereka meneruni tebing Kuladai, beberapa ekor kuda terperosok. 2 ekor diantaranya luka parah. Terpaksa mereka menggantinya. Beli kuda dari saya. Oh, iya. Di waktu mereka sedang memilih-milih kuda yang akan dibeli, kepala pasukan berkuda itu dengan wakilnya bercakap-cakap. Mereka bercakap-cakap dengan suara yang agak keras dan terang-terangan. Sepertinya bukan pembicaraan yang bersifat rahasia. Itulah makanya saya dapat dengan jelas mendengarkan mereka dan menangkap apa yang sedang dibicarakan. Pak Rumbit. Ya. Apa yang mereka bicarakan? Mereka akan menangkap kau, Nak Bentar. Oh ya? Mereka akan menghubungi orang-orang Karakorum. Orang-orang Karakorum? Pegunungan Karakorum. Pegunungan? Ya, di pegunungan Karakorum banyak perkumpulan silat, Nak. Oh ya? Sehingga mereka terkenal pandai bermain silat. Iya. Yang akan dihubungi oleh pasukan Jalai pasti tokoh-tokohnya. Artinya jago-jago nomor 1-nya. Sebab mereka tahu benar bahwa Nak Bentar ilmu silatnya tinggi sekali. Betul, Nak. Sebab banyak kesatuan pasukan Jalai yang hancur berantakan
diobrak-abrik oleh Nak Pintar. Hati-hati Nak Pintar. Orang-orang Kunlun ilmunya tinggi-tinggi. Pak Rumpit. Ya. Apa saja yang lainnya yang dibicarakan oleh kepala pasukan Jalai itu? Wah, banyak Nak. Rupanya pasukan Jalai semakin dendam kepadaku. Tentu saja Nak Pintar. Sebab lolosnya Pangeran Bikram dari kejaran pasukan Jalai ditambah dengan hancurnya beberapa kesatuan pasukan Jalai. Boleh dikatakan akibat perbuatan Nak Pintar yang turun tangan langsung membantu pemberontakan Pangeran Bikram. Iya, benar. Bahkan mereka juga menaruh dendam kepada Tuan Lopak. Tuan Lopak? Iya. Bukankah anak gadis Tuan Lopak yang bernama Yayi turut pula membantu Pangeran Bikram? Wah, rupanya mereka sudah tahu. Beberapa orang prajurit pasukan Jalai yang dapat meloloskan diri dari gempuran pasukan Pangeran Bikram mengatakan bahwa Yayi juga turut serta membantu pasukan Pangeran Bikram. Begini katanya Nak Pintar. Aku tidak mengira. Ya, Yayi anaknya Tuan Lopak ikut membantu pemberontak Pangeran Bikram. Tapi kita tidak boleh gegabah bertindak terhadap Tuan Lopak. Sebab dia orang yang paling berpengaruh di kota Kiangse. Iya, dia bisa mengerahkan pasukan Kiangse untuk melindungi dirinya dari ancaman kita. Dan itu sangat berbahaya. Sebab bisa meluas menjadi pertentangan antara kita dengan pasukan kerajaan Tibet. Ya, dan Baginda Raja Jalai pasti tidak akan mengizinkan kita bentrok dengan pasukan Tibet. Sebab bisa meletus menjadi perang besar antara dua kerajaan. Dan itu sangat merugikan kita. Kita betul-betul menghadapi beban yang berat. Bertindak terhadap Tuan Lopak tidak mungkin. Dan juga bertindak terhadap Bentar mengundang bahaya yang besar pula. Ya. Sebab dari laporan yang masuk, orang itu memiliki ilmu jin dan ilmu gaib yang hanya oleh dia sendiri bisa menghancurkan pasukan Jalai yang besar dan kuat. Ya, menghadapi orang yang punya ilmu seperti itu, kita pun harus mempergunakan orang-orang yang punya ilmu yang serupa. Ya, orang-orang yang punya ilmu seperti itu biasanya orang-orang Karakorum. Ya, aku kira tidak ada salahnya kita minta bantuan pada mereka. Kau punya hubungan dengan orang-orang Karakorum? Ada. Kalau begitu, kita segera saja berangkat ke sana. Baik. Ayo. Begitulah percakapan mereka, Nak Pintar. Apakah mereka tahu kalau saya sekarang ini berada di sini? Wah, saya kurang tahu, Nak. Pak Rumit. Ya. Apakah kejadiannya sudah lama? Sudah, Nak. Dan mungkin sekarang mereka sudah sampai di Karakorum. Di mana pegunungan Karakorum itu, Pak? Di sebelah barat sana, Nak. Jauh sekali. Baiklah, Pak. Saya permisi akan menyusul mereka. Loh, jadi tidak beli kuda saya, Nak? Tidak, Pak. Mau pakai apa ke Karakorum? Mau terbang. Terbang? Iya. Pemuda itu melompat, terus berlari cepat sekali. Sebentar saja sudah tidak kelihatan. Oh, sekarang aku percaya. Pemuda itu memang punya ilmu jin. Kau mau bayar aku berapa, Culeng? 100 tael. Kalau ngomong jangan asal ngomong, ha? Aku berkata benar, Gandong. Kau punya emas 100 tael. Dari mana? Kau cuma kepala pasukan berkuda seperti itu, ha? Kau jangan merendahkan aku, Gandong. Aku bukan kepala pasukan berkuda yang kecil, tapi pasukanku besar. Dalam waktu 3 hari, aku bisa mendapatkan lebih dari 100 tael. Baik, aku akan lihat. Tapi kalau janji kau jadi busuk,